Nama Sabah, sebuah kerajaan negeri Yaman, pernah viral dan menjadi buah bibir di Indonesia. Hal itu karena seorang ulama, Kiai Haji Fahmi Bahsyah, melalui buku dan pernyataannya menyebutkan bahwa daerah Sleman, Yogyakarta sesungguhnya berasal dari kata Sulaiman. Sang Kiai juga berpendapat bahwa Candi Borobudur sesungguhnya dibangun oleh tentara Sulaiman yang berasal dari kelompok jin dan manusia. Bahkan, ungkap Kiai itu, nama Sabah yang artinya tempat berkumpul berlokasi di Candi Ratu Boko yang terletak sekitar 36 km dari Candi Borobudur, yakni tepatnya di daerah Wonosobo, Jawa Tengah. Kata Wonosobo, kata beliau, berasal dari kata Sabah. Sang Kiai juga berpendapat bahwa buah maja yang pahit merupakan bukti bahwa pepohonan di sekitar Sabah berubah menjadi pahit akibat banjir besar yang menimpa wilayah tersebut. Meskipun pendapat tersebut banyak mendapatkan sanggahan dari para pakar karena dianggap lemah, namun legenda tentang negeri dan kaum Sabah, termasuk salah satu penguasanya yakni Ratu Bilqis, kembali terkuak dalam memori banyak orang. Cerita tentang kejayaan dan petaka yang menimpa negeri dan kaum Sabah secara spesifik direkam oleh Al-Quran melalui satu surat, yaitu surat Sabah ayat 15-18. Bismillahirrahmanirrahim. Sungguh bagi kaum Sabah ada tanda kebesaran Tuhan di tempat kediaman mereka, yaitu dua buah kebun di sebelah kanan dan sebelah kiri. Kepada mereka dikatakan, makanlah olehmu dari rezeki yang dianugerahkan Tuhanmu, dan bersyukurlah kepadanya. Negerimu adalah negeri baik, nyaman, sedangkan Tuhanmu adalah Tuhan yang Maha Pengampun. Tetapi mereka berpaling. Maka kami kirim kepada mereka banjir yang besar, dan kami ganti kedua kebun mereka dengan dua kebun yang ditumbuhi pohon-pohon yang berbuah pahit, pohon atsel dan sedikit pohon sider. Demikianlah kami memberi balasan kepada mereka karena kekafiran mereka. Dan kami tidak menjatuhkan azab yang demikian itu, melainkan hanya kepada orang-orang yang sangat kafir. Kemakmuran negeri Sabah dilukiskan dalam kalimat Baldatun Thoyyibah wa Rabbun Ghafur, yakni negeri yang baik, nyaman, aman dan makmur, dan Tuhan yang Maha Pengampun. Muhammad Quraisy Shihab dalam tafsir Al-Misbah menulis bahwa negeri Sabah berlokasi tidak jauh dari kota Sana'ah, ibu kota Yaman saat ini. Negeri Sabah atau negara Marib dikelilingi dua kumpulan kebun di sisi kanan dan sisi kiri. Kerajaan ini berdiri sejak abad ke-8 sebelum Masehi. Mereka memiliki Marib, yakni bendungan raksasa yang menjadi sumber pengairan sebagai salah satu kunci kemakmuran negeri yang berbasis ekonomi pertanian itu. Pengaruh kekuasaan Sabah mencapai ke Ethiopia, Afrika. Saking makmurnya negeri Sabah, menurut sebagian riwayat, seandainya seorang pejalan kaki menaruh keranjang di kepalanya, niscaya sambil berjalan, keranjang itu akan penuh dengan bermacam buah yang jatuh ke dalamnya. Banyak di antara ahli sejarah dan peneliti di barat meragukan tentang adanya bendungan Maghrib ini. Sampai akhirnya, seorang peneliti dari Prancis datang sendiri ke selatan Yaman untuk menyelidiki sisa-sisa bendungan itu pada tahun 1843. Di dalam Al-Quran maupun kitab sejarah, negeri Sabah menjadi negara yang aman, makmur, dan sentosa berkat ekonomi pertanian dan argo industri yang bersumber dari sistem pengairan bendungan raksasa yang disebut Marib. Disebut dalam tafsir At-Tahir karya Ibnu Asyur dan tafsir Tahlili Kementerian Agama bahwa pasca pemerintahan Ratu Bilqis yang membawa penduduk Sabah beriman ketika diajak Nabi Sulaiman, kaum Sabah berubah menjadi kufur dan ingkar.
Mereka menolak berpaling dari seruan Allah, bahkan menghalangi orang yang insaf beriman kepadanya. Allah lalu menimpakan siksaan kepada mereka dengan membobolkan bendungan Marib, dan terjadinya malapetaka yang hebat berupa banjir yang hebat. Membaca sejarah negeri Sabah, kita seperti diajak oleh Al-Quran untuk menengok negeri kita. Sabah dan Indonesia punya satu kemiripan dan kesamaan, yakni dianugerahi wilayah yang subur dengan potensi pertanian dan perkebunan yang luar biasa. Tanah kita adalah ibarat tanah surga. Belum lagi beragam sumber daya mineral yang terkandung di dalamnya. Namun, nasib negeri kita bisa saja seperti negeri Sabah. Negeri yang awalnya subur makmur, aman dan tentram, penuh dengan rahmat dan ampunan Tuhan, yang sekejap hancur menjadi daerah tandus karena sikap kufur penduduknya. Negeri Sabah yang hilang di zaman Nabi Sulaiman dan digambarkan sebagai bagian dari surga yang ada di bumi, ternyata berada di Indonesia. Fakta mengejutkan itu disampaikan ahli matematika Islam Kiai Haji Fahmi Basyah Hamdi. Melalui penelitian selama 33 tahun lebih, sejak tahun 1979 hingga kini, penulis bukan hanya memaparkan tentang peninggalan Nabi Sulaiman yang agung, tetapi merekonstruksi sejarah Nusantara. Al-Quran datang tidak hanya meluruskan ilmu tauhid dan akhlak manusia, tetapi juga meluruskan dunia kepurbakalaan kita, kata Fahmi Basyah. Menurut Fahmi Basyah, ciri-ciri negeri Sabah yang pernah disinggahi Nabi Sulaiman dan tentaranya telah digambarkan dengan jelas dalam Al-Quran. Melalui kisah Nabi Sulaiman dan Ratu Bilqis, kisah itu berawal saat Sulaiman pergi ke Yaman. Saat berada di Yaman, Sulaiman meminta kepada burung hudhud untuk mencari sumber air. Setelah lama disuruh dan tidak kembali, bahkan setelah dipanggil, burung hudhud akhirnya kembali. Dilanjutkan burung hudhud, saat sedang mencari sumber mata air, dia terbang jauh dan melihat suatu negeri yang sangat indah. Negeri itu bernama Negeri Sabah, yang dipimpin seorang raja perempuan yang dikenal dengan Ratu Bilqis. Istana yang dilihat oleh burung hudhud itu, menurut Fahmi Basyah, berada di antara dua duku, yakni Duku Dawung dan Duku Sambirja, Desa Bokoharjo dan Desa Prambanan, Kecamatan Prambanan, Kabupaten Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta, Indonesia.